Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bibim Dwi Agustia. Saya dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sengon 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam sekolah. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, mempraktikkan pemahaman calon guru penggerak tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolah. Yang mana restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah segitiga restitusi dapat diimplementasikan dalam sebuah segitiga, yang mana langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas, selanjutnya dengan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Menstabilkan identitas dapat digali dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada langkah validasi tindakan yang salah bisa diterapkan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Salah satu penerapannya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Pada penerapan praktek segitiga restitusi, saya mengambil 2 kasus. Yang pertama, kasus 1, yaitu pada hari itu, seorang siswa yang bernama Rafa datang terlambat ke sekolah. Guru membiarkan dia masuk untuk dapat mengikuti pembelajaran. Ketika akan memulai pembelajaran, guru meminta semua siswa mengumpulkan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan kemarin. Ternyata, Rafa juga belum menyelesaikan tugas tersebut. Guru merasa Rafa sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Karena hal tersebut, guru meminta Rafa ke ruang guru sebelum istirahat. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus 1, mari kita lihat video berikut ini. Maaf, Rafa datang terlambat ke sekolah. Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Terima kasih. Anak-anak, kemarin sebelum pulang, gurunya sempat memberikan tugas rumah ya? Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, dikumpulkan dulu tugas rumahnya. Rafa, sini nak. Rafa, mana tugas rumahmu, nak? Rafa, lupa aku belum mengerjakan. Belum selesai tugasnya. Iya, Bu. Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu. Iya, Bu. Rafa, nanti sebelum istirahat ikut Burin ke kantor ya. Iya, Bu. Rafa, kamu tahu kenapa Burin ajak ke sini? Saya mau dimarahi ya, Bu. Kenapa Burin harus marahi Rafa? Karena Rafa datang terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas rumah. Tentu tidak, nak.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti Rafa datang terlambat ke sekolah. Pasti ada sesuatu hal yang membuat Rafa terlambat datang sekolah. Dan Rafa juga pasti punya alasan kenapa Rafa tidak mengerjakan tugas rumah. Iya, Bu. Sekarang Bu Ririn hanya ingin tahu apa masalahnya Rafa sehingga Rafa datang terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Untuk kita cari solusinya agar permasalahan itu tidak terjadi lagi. Coba ceritakan kenapa Rafa terlambat ke sekolah. Rafa bangun terlalu siang, Bu, dan sampai sekolah Rafa terlambat. Kenapa Rafa kesiangan? Karena Rafa tidur malam Tidur jam berapa Rafa? jam 10. Kenapa Rafa kok tidurnya malam sekali? Karena waktu itu ayah mengajak ke rumah saudara itu pulang dari ke rumah saudara jam 9, Bu. Jadi Rafa tidak mengerjakan tugas rumah itu, Bu. Coba Rafa ingat nggak? Kita pernah buat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ingat, Bu. Coba sebutkan salah satu keyakinan kelas. Salah satunya adalah yang tepat waktu ke sekolah dan mengerjakan tugas rumah. Nah, hari ini apa Rafa sudah melakukan keyakinan itu? Tidak, Bu. Rafa salah. Sekarang Bu Ririn bukan ingin mencari kesalahanmu, tetapi Bu Ririn ingin membantu Rafa untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah Rafa itu. Sekarang Bu Ririn tahu kenapa Rafa datang terlambat ke sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Terus sebaiknya apa yang harus Rafa lakukan? Rafa akan bangun lebih pagi dan tidur tidak terlalu malam. Sepertinya Rafa membutuhkan alarm, Bu, untuk membangunkan Rafa saat Rafa tidur, Bu, agar bangun tepat waktu. Betul sekali, Rafa sudah menemukan satu solusi dari masalahnya Rafa. Sekarang untuk tugas rumah yang belum dikerjakan, bagaimana? Rafa akan mengerjakannya setelah pulang sekolah dan tidak akan menunda-nunda pekerjaan rumah itu, Bu. Sehingga ayah mau mengajak ke rumah saudara, Rafa sudah mengerjakannya, Bu. Betul sekali, Rafa sudah bisa mencari solusi dari masalahnya Rafa sendiri. Sekarang Rafa merasa tidak ada yang tertinggal di kelas. Ya, Rafa Pak. belum mengerjakan kebiasaan literasi. Nah, karena tadi Rafa terlambat sehingga Rafa tidak melakukan pembiasaan literasi. Terus bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Rafa akan mengharap literasi, setelah itu Rafa akan baru beristirahat. Betul sekali, Rafa pintar dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya Rafa. Dan Rafa harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, ya. Ya, Bu. Rafa mau melakukan perubahan itu mulai kapan? Mulai hari ini, Bu. Benar ya? Ya, Bu. Oke, Bu Ririn beri 2 jempol untuk Rafa. Sekarang Rafa bisa kembali ke kelas. Ya, Bu. Terima kasih. Tos dulu dong. Pada kasus kedua, penerapan segitiga restitusi, yaitu saat pembelajaran berlangsung, siswa-siswi mengerjakan LKPD. Tiba-tiba ada beberapa anak terlibat pertengkaran dan membuat kelas menjadi gaduh. Siswa tersebut adalah Rena dan Dewa. Melihat hal tersebut, Lana melerai mereka berdua. Guru mengetahui kejadian tersebut, kemudian meminta kedua siswa tersebut ke kantor guru untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pada kasus yang kedua. Pan ngambil hapusku ya? Aku sudah bilang. Izin dulu. Sudah.
Dewa dan Rena bertengkar. Kenapa Dewa dan Rena bertengkar? Dewa mengambil penghapus Rena, Bu. Benar itu? Iya, Bu. Ya, ayo ikut ibu ke kantor. Coba Rena sama Dewa, kenapa tadi ada keributan di kelas? Tadi Dewa mengambil penghapus saya, Bu. Benar itu Dewa? Sudah. Setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat. Ya. Karena Rena dan Dewa memiliki karakter yang berbeda. Sekarang Bu Ririn ingin tahu secara jelas apa sebenarnya yang terjadi. Coba dari Dewa, Bu Ririn ingin dengar ceritanya Dewa seperti apa. Tadi saya ketika mengerjakan soal LKPD, soal saya ada yang keliru. Saya mau menghapus tapi saya ketinggalan. Lalu saya lihat di meja Rena ada penghapus. Lalu saya mengambil. Coba, Dewa masih ingat nggak? Kita pernah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kejadian tadi itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak kan? Kenapa? Nah, kesepakatan apa? Apa kesepakatan yang tidak sesuai dengan yang Dewa lakukan tadi? Nah, mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Rena marah, apa yang harus dilakukan sama Dewa? Minta maaf. Terus? Nah, betul sekali. Dewa harus meminta maaf dan tidak melakukan itu lagi. Jadi Dewa kalau mau berangkat sekolah harus dicek dulu peralatan sekolahnya biar tidak ada yang ketinggalan. Terus Dewa kapan mau minta maaf sama Rena? Sekarang ya, minta maaf sama Rena. Ya, aku juga minta maaf Kenapa Rena juga minta maaf? karena saya tidak mendengarkan saat Dewa menjelaskan dan aku juga tidak mendengarkan saat Dewa meminta menghapusku dan sikapku tidak mencerminkan keyakinan kelas untuk menghargai dan mendengarkan orang lain saat Alhamdulillah Rena dan Dewa sudah mau menerapkan keyakinan kelas kita. Yang paling penting Rena dan Dewa sudah mau mengakui kesalahannya dan mempertanggungjawabkan kesalahan kalian. saya janji akan membawa alat tulis sendiri dan saya janji tidak mengulangi lagi dan saya tidak ulangi kesalahan itu. Dan saya akan lebih menghargai teman saya yang sedang berbicara, Bu, dan saya akan menahan emosi agar tidak terjadi pertengkaran lagi di kelas. Kalian memang anak-anak hebat yang sudah bisa mencari solusi dari masalah kalian dan mau mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Saya senang mengikuti Lanjut, praktek segitiga restitusi dan membuat saya berani